Shalom keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan kita di pagi ini diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Ya Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau telah menaruh di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami kesukaan akan firman-Mu. Kiranya berbahagialah kami. Dan Roh Kudus tolonglah kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat melakukannya. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Saudara, tema renungan kita hari ini adalah Kristus hidup di dalam aku. Saudara, menurutmu apakah yang paling berharga di dunia ini? Pasti jawaban kita masing-masing akan berbeda. Tetapi tahukah kita, saudara, setiap pandangan kita tentang apakah yang paling berharga di dunia ini akan menentukan seseorang untuk menjalani kehidupannya. Misalkan, ketika seorang mengatakan bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah uang dan harta, maka saudara, orang itu akan menjalani kehidupannya atau seluruh kehidupannya didedikasikan untuk mencari kekayaan dan keuntungan. Saudara, siapa yang tidak mengenal Paulus? Dahulu ia dikenal dengan nama Saulus. Baginya saudara, dahulu itu hidup yang paling berharga adalah ia menjadi pejuang hukum Taurat. Tetapi saudara, itu dahulu. Sekarang Paulus telah menerima karunia Kristus dan Paulus menyaksikan begini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Saudara, Paulus menyaksikan kepada jemaat di Galatia yang sementara memamerkan kesombongan rohaninya karena melakukan hukum Taurat, bahwa jika seorang dibenarkan oleh iman, seharusnya ia membuka kehidupannya seluas-luasnya bagi Tuhan untuk berkuasa atas hidupnya dan menjadikan Tuhan sebagai Tuan di dalam hidupnya dan bukan lagi hukum Taurat. Saudara, pada ayat ini Paulus menyatakan bahwa kehidupan Kristus yang sempurna melalui kematiannya telah melibatkan setiap orang percaya untuk bersatu dengan Kristus secara rohani. Karena itu saudara, kepada kita diingatkan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan itu akan membuat saudara dan saya lalu meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kita, keegoisan hati kita, atau keinginan diri sendiri kita. Sebaliknya, kita akan memulai saudara dengan hidup makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam kita. Ingat bahwa saudara, hidup ini bukan lagi tentang diri kita, saudara. Apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Biarlah saudara, setiap hari apa yang kita lakukan akan membuat orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah menghidupkan kami. Dan bukankah Engkau hidup di dalam hidup kami? Kiranya setiap hari kami dapat memancarkan cara-cara kehidupan bahwa Kristus ada di dalam kami.
sehingga orang-orang di sekitar kami akan sungguh-sungguh melihat bahwa Kristus benar ada di dalam kami. Kami tidak mampu, Tuhan, untuk menerjemahkan cara kehidupan sebagaimana yang Kristus inginkan. Tetapi kami yakin Roh Kuduslah yang akan memampukan dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber